Mohon maaf Bapak Ibu, izin saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, teman-teman sekalian, para akademisi, praktisi, aktivis, mahasiswa hukum, dan seluruh peserta Ngopi Seruput yang hadir pada pagi hari ini. Puji syukur, mari kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul dalam ruang diskusi publik Juris Polis Institute, yaitu Ngopi Seruput, Ngobrol JPI seputar akar rumput. Sebuah forum yang memang kami rancang untuk membahas isu hukum dan kebijakan publik yang berdampak langsung kepada masyarakat. Hari ini kita hadir dalam sebuah tema yang tidak hanya relevan, tapi juga mendesak untuk dibicarakan, yaitu antara reformasi dan regresi, membaca ulang perubahan KUHP dari kacamata perlindungan hak konstitusional. Sebagaimana kita ketahui, pengesahan KUHP yang baru dilaksanakan pada tanggal 18 November 2025 menjadi salah satu perubahan yang paling besar sejak tahun 1981. Pemerintah menyebut perubahan tersebut sebagai reformasi, tapi masyarakat menyebutnya sebagai regresi. Nah, disinilah ruang kita untuk diskusi kritis menjadi sangat penting. Dan hari ini kita sebetulnya sangat beruntung karena telah berhasil menghadirkan bersama kita seorang narasumber yang tidak hanya kompeten, tapi juga berada di garis depan advokasi akses keadilan dan juga hak asasi manusia. Namun sebelum ke narasumber, untuk membuka kegiatan kita ini secara resmi, izinkan saya terlebih dahulu mengundang Direktur Juris Polis Institute, Kak Atari Farhani SHMH, untuk menyampaikan sambutan. Kepada Kak Atari Farhani, kami persilakan. Baik, terima kasih moderator Saudari Siti Nurhalimah. Apakah suara saya terdengar sebelumnya? Belum, Kak, belum terdengar. Apakah sudah terdengar? Ya, masih kecil ya? Atau di saya saja ya, teman-teman? Udah. Sudah ya? Sudah terdengar ya? Oke, baik. Sudah, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama yang saya hormati kepada narasumber yang puji syukur telah berkenan untuk membersamai Ngopi Suruput Juris Polis Institute pada kesempatan pagi hari ini. Yang saya hormati juga kepada seluruh peserta jurisian yang telah meluangkan waktunya untuk membersamai diskusi yang diselenggarakan oleh Juris Polis Institute. Dan tak lupa juga seluruh rekan-rekan tim JPI yang saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini JPI kembali mengadakan diskusi rutin ngopi seruput, ngopi seputar akar rumput, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kami coba untuk terus konsisten juga dalam membuka setiap ruang diskusi yang memang kritis yang JPI senantiasa selalu selenggarakan. Dan pada hari ini kita membahas bersinggungan dengan arah reformasi hukum nasional kita, khususnya bersinggungan dengan KUHP yang baru saja disahkan. Ini bukan sekedar wacana akademik, tapi ini menjadi diskusi penting bagi kita semua karena ini tentunya menyangkut soal masa depan keadilan sekaligus juga reformasi hukum kita di negeri kita tercinta ini, di Indonesia. Karena sebagaimana kita ketahui bersama sudah kurang lebih 2 dekade kita teriak tentang reformasi sistem peradilan pidana, namun justru kita melihat yang terjadi justru sebaliknya. Semakin banyak aturan baru, semakin besar pula
tentunya sebuah resiko kemunduran di mana dalam perubahan KUHP yang diklaim oleh pemerintah ini sebagai bagian daripada modernisasi bagi penegakan hukum di Indonesia, namun justru bisa jadi atau jangan-jangan dengan disahkannya KUHP ini hanya menjadi semacam kosmetik yang dilegalkan untuk menutupi apa? Menutupi sebuah potensi daripada perluasan kewenangan negara untuk yang namanya membatasi kebebasan masyarakat dan warga negara. Oleh karena itulah, tentu dalam hal ini kita tidak bisa bersikap normatif semata atau sekedar mengamini apa yang memang pemerintah telah lakukan secara tertulis. Lalu kita juga tentu harus menguji dalam hal ini apakah perubahan daripada KUHP ini memperkuat yang namanya prinsip fair trial atau justru sebaliknya memfasilitasi yang namanya kriminalisasi itu sendiri. Dan saya percaya melalui diskusi ini, diskusi yang tajam, ini menjadi bagian yang tentunya sangat penting bagi kita semua, penting bagi demokrasi kita yang memang harus berjalan sehat. Dan kritik bagi kita semua adalah bukan sebuah penghambat, tetapi justru untuk memastikan bahwa setiap kebijakan menghormati martabat manusia dan sekaligus juga konstitusi tentunya dalam hal ini sebagai hukum yang tertinggi. Dan oleh sebab itulah tentunya kami berharap melalui diskusi Ngopi Seruput ini bisa menambah cakrawala keilmuan bagi para peserta sekaligus juga menjadi bagian dari pada sumbangsih pemikiran dalam sebuah reformasi dan penegakan hukum di Republik Indonesia. Dan tentunya juga kita harus memastikan bagaimana reformasi hukum ini tidak berubah menjadi regresi yang memang sudah dibungkus rapi oleh pemerintah, dan juga tentunya kita semua memiliki kewajiban untuk terus mengawal KUHP sebagai benteng terakhir daripada perlindungan hak asasi manusia itu sendiri. Dan saya mengucapkan selamat menyaksikan pemaparan yang tentunya akan sangat luar biasa dari narasumber kita pada kesempatan pagi hari ini. Demikian dari saya, semoga diskusi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri saja, billahi taufiq wal khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Atari Farhani atas sambutannya yang sangat hangat, sekaligus mempertegas urgensi diskusi kita pada pagi hari ini. Semoga semangat yang tadi disampaikan bisa memberikan energi bagi peserta dan juga bagi kita semua untuk menyelenggarakan diskusi ini sampai selesai. Baik, teman-teman semua, kita lanjut ke acara inti, yaitu, tapi sebelumnya izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu narasumber kita pada pagi hari ini. Beliau adalah Abangda Muhammad Fadlil Al-Fatan SH, Direktur LBH Jakarta periode 2024-2028. Abangda Fadlil ini merupakan seorang pengacara yang telah lama berkecimpung di dalam isu-isu HAM, akses keadilan, pendampingan kelompok rentan, serta advokasi sistem peradilan pidana. Tentu saja perspektif beliau sangat dibutuhkan di tengah perdebatan apakah revisi KUHP ini betul-betul reformasi atau ternyata hanya regresi yang mencederai hak konstitusional warga negara. Baik, terima kasih banyak Abangda Fadlil sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Gimana kabarnya Bang Fadlil? Halo, baik-baik Mbak Nur Halimah. Baik. Izin kita mulai diskusinya ya Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memasuki sesi diskusi, saya ingin memberikan sedikit konteks sebagai titik berangkat diskusi kita pada pagi hari ini. Yang mana
revisi KUHP yang baru-baru ini dilaksanakan itu membawa perubahan dan juga perdebatan yang begitu besar di tengah-tengah masyarakat kita. Pertama, mengenai penahanan dan standar penyadapan. Kemudian ada perluasan pra-peradilan, ada redefinisi hak tersangka dan juga hak korban. Kemudian perluasan kewenangan penyidik, juga ada isu mengenai partisipasi publik dalam revisi KUHP yang terkesan sangat buru-buru ini. Sehingga berbagai macam titik-titik koreksi tersebut menuai begitu banyak pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat, dan semuanya mempertanyakan apakah revisi KUHP ini benar-benar transparan dan bagaimana nanti implikasinya terhadap kehidupan bermasyarakat. Mungkin itu titik berangkat diskusi kita pada pagi hari ini. Izin Abang Fadlil, sebagai pembuka, saya ingin menanyakan bagaimana pendapat Abang mengenai bagaimana kita membaca arah besar revisi KUHP ini. Apakah garis besarnya betul-betul reformasi, atau ternyata benar yang dikhawatirkan masyarakat, revisi KUHP ini adalah bentuk regresi yang mengancam hak konstitusional warga negara. Bagaimana pandangan Abang terkait garis besar tersebut? Oke, baik. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang saya wabarakatuh. hormati Mbak Atari Farhani selaku direktur gitu ya dari JPI, Juris Police Institute gitu ya. Kemudian ada Mbak Siti Nur Halimah selaku moderator dan segenap Bapak Ibu rekan-rekan yang hari ini luar biasa sekali gitu ya, di hari Minggu pagi kita berdiskusi suatu hal yang nggak bisa dikatakan eh, apa namanya mudah gitu ya, tapi suatu hal yang sangat berat gitu, dan itu di hari Minggu. Saya apresiasi sekali dan saya berharap ini jadi forum pembelajaran bersama gitu ya. Eh, Pertanyaannya langsung berat, tapi saya pikir penting kita kita diskusikan. Pertama saya ingin sampaikan bahwa sangat mudah sekali kita melihat bahwa sistem peradilan pidana adalah salah satu sistem yang paling banyak melahirkan problem pelanggaran hukum, Hmm. problem hak asasi manusia, problem maladministrasi. Jadi kalau teman-teman lihat di media sosial atau bahkan saudara sanak famili pernah mengalami suatu hal buruk yang kaitannya dengan penegakan hukum pidana. Tapi kalau kita mau lebih objektif lagi melihat, tidak kurang-kurang Komnas HAM, Ombudsman, dan berbagai lembaga negara independen memberikan catatan, memberikan laporan bahwa sistem peradilan pidana ini banyak memakan korban dalam tanda petik. Jadi dalam konteks itu seharusnya sistem peradilan pidana dilihat sebagai suatu sistem yang harus dievaluasi secara mendalam. Sehingga ke depan problem-problem tadi, problem-problem pelanggaran hukum dan hak asasi manusia dapat dicegah, dapat diselesaikan gitu ya. Nah, tapi ini yang tidak kami lihat dalam proses pembentukan KUHP. Hmm. Proses pembentukan KUHP yang ada sejak yang setidaknya yang kami ikuti sejak akhir tahun 2024 sampai dengan 18 November disahkan di paripurna tingkat 2 kemarin, justru tidak menunjukkan adanya kebaruan yang signifikan. Memang Hmm. ada KUHP barunya ada, tapi kebaruan dalam konteks substansial menurut kami tidak ada. Salah satu yang paling penting adalah eh, sistem peradilan pidana harus mampu menyeimbangkan antara kepentingan penegakan hukum dengan perlindungan hak asasi manusia khususnya bagi warga masyarakat yang berhadapan dengan hukum. Tapi yang kita lihat pendulumnya, arahnya itu lebih berat kepada aparatur penegak hukum. Wewenang yang diberikan segala macam otoritas besar itu justru di sana. Sedangkan ya apa namanya perlindungan terhadap masyarakat kami pikir tidak begitu signifikan, nantinya akan betul-betul melindungi masyarakat. Sehingga menurut kami eh, proses pembentukan sampai dengan buah dari proses ini yaitu KUHP 2025 belum ada nomornya karena belum diundangkan. Itu menurut kami tidak ada kebaruan yang signifikan secara substansial. Hmm.
Jadi kurang lebih sebagai awalan untuk pertanyaan tadi seperti itu. Baik, berarti memang sebagaimana hasil kajian dari LBH Jakarta tidak ada perubahan yang signifikan begitu ya Pak. Tapi kalau kita boleh lanjut ke isu-isu yang berkembang di masyarakat, yaitu terkait penahanan, Bang Fadlil, revisi KUHP telah mengubah syarat, kemudian alasan dan juga prosedur penahanan. Nah, masyarakat ini banyak yang menilai bahwa ruang penahanan menjadi lebih luas. Kalau menurut Abang Da sendiri, apakah ketentuan baru ini tetap sejalan dengan proses due process of law atau bagaimana, Bang Fadlil? Ya kalau dilihat di KUHP baru dan saya berharap teman-teman juga pernah membaca gitu atau setidaknya megang draftnya karena ini 349 kurang lebih pasal Betul, tebal dan sekali. saya yakin kajian mendalam soal KUHP belum banyak dilakukan. Nah, tapi setidaknya dalam konteks penahanan kalau dibilang ada perubahan yang signifikan ya memang tidak, ya saya harus bilang tidak begitu signifikan. Misalnya memang eh, kalau kita lihat di KUHP 81 gitu ya, mulai dari pasal 20 sampai pasal 31 tidak ada ketentuan yang kemudian membatasi masing-masing penegak hukum dalam konteks melakukan penahanan. Misalnya penyidik ya bisa melakukan penahanan, tapi perpanjangannya dia harus melakukan harus dalam dalam apa namanya eh, harus diinformasikan kepada aparat penegak hukum dalam tahapan setelahnya gitu. Nah, dalam KUHP sekarang kalau kita lihat gitu ya, memang ada syarat yang bertambah. Tapi syarat yang pertama tentu soal soal apa namanya soal dua alat bukti gitu yang kemudian diduga keras dilakukan oleh satu orang yang satu orang atau beberapa orang yang dituduh melakukan tindak pidana. Tapi yang harus dilihat kalau dalam KUHP 81 syaratnya cukup dua, baik itu yang objektif maupun subjektif. Kalau sekarang syaratnya memang sama dua, tapi syarat subjektifnya ditambah. Kalau dulu Hmm. dikhawatirkan melakukan mengulangi tindak pidana, merusak alat bukti atau eh, melarikan diri, kalau sekarang tidak hanya tiga itu. Termasuk di dalamnya teman-teman bisa baca di pasal 100 ayat 5 KUHP yang 2025 gitu ya. Termasuk di dalamnya adalah memberikan keterangan atau informasi yang tidak sesuai fakta. Jadi itu menjadi salah satu alasan untuk melakukan penahanan. Nah, problemnya di lapangan dan kemudian secara normatif seorang tersangka, seorang terdakwa gitu ya, memiliki hak ingkar gitu ya, tidak dibebani kewajiban pembuktian. Jadi kalau polisi ngerasa tersangka atau terdakwa ini tidak kooperatif, ya dengan dasar tadi bisa dilakukan penahanan. Nah, ini yang kemudian Hmm. menjadi permasalahan. Tapi yang secara fundamental harus dilihat, penahanan di dalam KUHP baru itu tidak mengacu pada prinsip-prinsip internasional yang berkembang. Dalam perkembangan yang ada, penahanan itu harus ditaruh di belakang, tidak lagi menjadi pilihan yang paling utama. Apalagi penahanan di sel ya, di rutan atau penahanan ya atau penahanan rumah di dalam rumah tahanan. Harusnya ada alternatif lain, alternatif non penahanan yang ditempatkan di depan Hmm. dalam banyak instrumen hukum dan hak asasi manusia internasional, misalnya dalam dalam Tokyo Rules gitu ya, disebut penahanan harus jadi last resort, harus jadi alternatif terakhir. Nah, ini kan harusnya bisa menjawab problem yang terjadi di Indonesia, problem soal overcrowding gitu ya, Mm-mm. overkapasitas apa lapas dan lembaga masyarakatan dan rutan-rutan yang selama ini belum mendapat solusi penyelesaian yang memadai. Nah, kemudian itu hal lain yang menarik dalam penahanan yang baru ini soal durasi. Kalau kalau dalam KUHP lama, KUHP 81, durasi maksimum penahanan itu adalah 400 hari. Mm-mm. Penyidik bisa nahan 40 nambah 20. Penuntut umum bisa nahan 20 nambah 30. Kemudian hakim pengadilan negeri bisa 30 60, hakim banding 30 60, hakim 50 60. Sekarang sama 400, tapi masing-masing aparat penegak hukum di setiapan bisa menambah durasi penahanan masing
penting 60 hari. Jadi kalau penyidik bisa 20 40, dia bisa nambah lagi 30, nambah lagi 30. Hmm. Jadi total ya ada perubahan yang sangat signifikan dalam konteks durasi. Walaupun itu kalau teman-teman baca di apa namanya di pasal 107 KUHP 2025 gitu ya, itu disebut ada dua syarat atau apa syaratnya secara alternatif, yaitu ketika dia mengalami gangguan fisik atau mental yang berat atau ancaman pidana 9 tahun ke atas. Nah, pertanyaannya, kalau orang mengalami gangguan fisik atau mental yang berat, apa harus ditahan? Nah, Hmm. itu yang kemudian menarik untuk kita lihat, untuk kita soroti dan kita kritisi. Padahal opsi non penahanan terhadap orang-orang yang sakit, orang-orang yang punya kondisi kejiwaan yang harusnya diobati itu ada dalam praktik dalam KUHP 81 disebut pembantaran. Mereka Hmm. ditempatkan di rumah sakit untuk diobati agar kemudian bisa kembali eh, kondisi fisik maupun psikisnya dan menghadapi proses peradilan. Jadi secara signifikan memang tidak ada perubahan, tapi harusnya KUHP baru kan bisa sejalan dengan prinsip-prinsip internasional soal penahanan itu nggak boleh lagi jadi pilihan utama. Hmm. Penahanan harusnya adalah eh, opsi terakhir dari opsi-opsi lain yang harusnya bisa dijajaki gitu ya. Soal penahanan rumah, soal eh, penahanan kota dan lain-lain. Teman-teman kan sering lihat tentu ya di film-film Hollywood misalnya eh, mereka ditahan tapi tahanan rumah atau tahanan kota dengan location detector gitu ya. Di kakinya ada semacam alat yang kemudian melacak dia pergi kemana. Nah, kondisi-kondisi ini seharusnya upaya-upaya atau contoh-contoh di berbagai negara lain harusnya dijajaki untuk kemudian diterapkan. Tapi yang ada justru penahanan jadi opsi paling utama. Hmm. Berarti dalam isu penahanan ini sebetulnya tidak terlalu signifikan, hanya tadi di bagian durasi saja ya Pak, dan ada salah satu syarat tambahan. Ya, Cuman yang menjadi poin kritis di sini adalah penahanan dalam KUHP baru tidak mencerminkan prinsip-prinsip internasional sebagaimana yang diharapkan banyak pihak, begitu ya Pak? Siap. Kita lanjut ke isu besar lainnya juga Pak, yaitu penyadapan elektronik. Nah, karena nih masyarakat nih takut disadap gitu kan ya Pak. Kalau di bagian penyadapan itu ada dua pertanyaan besar yang berkembang di masyarakat terkait batasan dan juga mekanisme kontrolnya. Nah, apakah pengaturan penyadapan dalam KUHP baru ini sudah memberikan perlindungan privasi bagi warga negara? Menurut Abang Da gimana nih soal perlindungan privasi di ya. penyadapan ini? Ya, dalam KUHP memang penyadapan menjadi salah satu upaya paksa yang diberikan wewenang itu kepada penyidik gitu ya. Tapi memang KUHP sekarang dia mengikuti beberapa ketentuan dalam yang lahir dari putusan MK terkait penyadapan. Sehingga kalau teman-teman baca di pasal 136 ayat 1 KUHP yang ada sekarang hanya disebut penyadapan sebagai wewenang penyidik, tapi akan diatur lebih lanjut oleh undang-undang. Nah, Eh, it- makanya salah satu ketentuan yang harus dilahirkan setelah KUHP baru ini berlaku adalah soal penyadapan gitu ya. Nah, pertanyaan mendasarnya adalah ketika penyadapan itu berada dalam KUHP dan dia bersanding dengan tindak pidana lain yang bisa dilakukan, maka sejauh mana batasan dan lain sebagainya. Tadi tadi sebenarnya sudah dipertanyakan. Nah, dalam praktik yang ada sekarang, penyadapan setidaknya bisa dilakukan oleh ya bisa dilakukan oleh beberapa lembaga negara gitu ya. Yang pertama adalah lembaga negara yang punya wewenang penyidikan tindak pidana korupsi. Salah satu KPK. yang paling spesifik adalah KPK. Di Undang-Undang KPK, Undang-Undang revisinya di tahun 2019 disebut penyadapan bisa dilakukan dan atas seizin Dewan Pengawas atau Dewas KPK. Mm-mm. Kemudian ada lagi penyadapan yang bukan dalam konteks penegakan hukum, tapi yang dilakukan oleh aparatur intelijen, oleh Badan Intelijen Negara misalnya ya, yang mana hasil penyadapan itu tetapi tidak bisa menjadi bukti di persidangan. Nah, eh, banyak sekali kekhawatiran yang ada gitu terkait penyadapan, sejauh mana dan lain sebagainya gitu ya. Nah, khawatirnya ketika ini diatur di KUHP tanpa batasan lebih jauh dalam undang-undang, maka penyadapan tidak berbasis pada
tindak pidana yang kompleks, yang sulit pengungkapannya. Karena gini, Mbak, penyadapan itu harusnya tidak bisa dilakukan untuk seluruh tindak pidana. Ya, Dia hanya terhadap tindak pidana yang pembuktiannya kompleks gitu ya, peredaran gelap narkotik, kemudian korupsi, tindak pidana pencucian uang dan lain sebagainya yang sulit sekali pengungkapannya secara konvensional gitu ya. Tapi kalau kita lihat penyadapan dalam tindak pidana yang sebenarnya tidak perlu-perlu amat, ya misalnya menyadap maling ayam dengan penadah gitu ya. Saya hmm. pikir kan itu tidak punya urgensi dan relevansi yang dalam konteks penyadapan. Alat sadap mahal, perangkatnya mahal, kalau digunakan untuk hal-hal yang seperti itu, saya pikir tidak penting karena pembuktiannya harusnya lebih sederhana. Nah, batasan-batasan itu kiranya yang penting ada. Walaupun itu Hmm. akan diatur di dalam undang-undang nantinya. Tapi di KUHP tidak diatur lebih lanjut. Memang kekhawatiran kami adalah walaupun ini nantinya ada di dalam undang-undang, akan ada tafsir sendiri oleh masing-masing penegak hukum melalui ketentuan-ketentuan internalnya. Itu yang kami khawatirkan. Karena mereka mungkin merasa mendapatkan wewenang dalam KUHP, kemudian bikin undang-undang itu nggak gampang, RUU penyadapannya bisa 3-4 tahun lagi mungkin walaupun deadline-nya 1 tahun dalam KUHP. Kami khawatir ada ketentuan-ketentuan internal di Hmm. masing-masing aparat penegak hukum yang kemudian menafsirkan sendiri dan memberikan ketentuan operasional penyadapan ABC tanpa proses perumusan atau pembentukan undang-undang yang ketentuan peraturan perundang-undangan yang transparan. Nah, itu yang kemudian kami khawatirkan. Karena penyadapan itu adalah salah satu gini, penyadapan itu kan dalam berbagai ketentuan dia harus jelas. Pertama, perangkat yang digunakan itu juga harus transparan disampaikan. Kita Hmm. kalau teman-teman lihat dalam beberapa waktu ke belakang ada berbagai liputan, ada berbagai produk jurnalistik bilang bahwa penyadapan ini seringkali dilakukan secara ilegal dengan perangkat-perangkat eh, apa namanya intelijen atau spyware. Ada beberapa pembelian spyware yang dilakukan. Salah satunya pembelian spyware merek-merek Israel gitu ya, seperti Pegasus dan lain sebagainya. Nah, itu yang kita khawatirkan, penyadapan dalam ketentuan KUHP, kemudian ditafsirkan lebih lanjut di ketentuan internal, itu melegalisasi praktik yang kemarin sebenarnya ilegal. Nah, Baik. itu yang saya pikir penting. Nah, yang terakhir yang mau saya sampaikan soal penyadapan, dan saya pikir kita juga harus kawal ke depan seperti apa proses pembahasan RUU penyadapan ini, adalah penyadapan harus dengan mekanisme yang ketat dan mekanisme akuntabilitas yang jelas. Karena penyadapan ini beda sama upaya paksa lain. Kalau ditangkap, kita tahu ditangkap. Kalau barang kita disita, rumah kita digeledah, kita tahu. Tapi kita nggak tahu kalau kita disadap. Betul. Nah, itu yang harus dilandasi dengan suatu mekanisme kontrol dan akuntabilitas yang ketat gitu ya. Nanti saya bicara soal, nanti teman-teman juga minta saya bicara soal pra peradilan, tapi intinya yang mau saya bilang bahwa mekanisme ini terhadap seluruh upaya paksa termasuk penyadapan harus ditentukan secara ketat. Gitu kurang lebih soal penyadapan. Baik, berarti memang yang terpenting adalah akuntabilitas dan mekanisme kontrol yang ketat di dalam penyadapan ini ya Pak. Ya benar juga. Kalau kita ditangkap, kita ketahuan ada yang nangkep. Kalau disadap kan diam-diam ya Pak. Dia nggak bisa kayak gitu. Nah, tadi udah disinggung juga. Kita selanjutnya akan masuk ke isu pra peradilan. Nah, di KUHP yang baru, pra peradilan ini diperluas ya Pak. Nah, menurut Abangda, apakah konsep pra peradilan yang diperluas dalam KUHP ini memperkuat kontrol penyidik atau justru menciptakan celah-celah baru dalam praktik pra peradilan itu sendiri? Ya, di KUHP baru lah, pasal 77 KUHP 81 kan nyebut pra peradilan, pengadilan negeri berwenang melakukan apa memeriksa mengadili pra peradilan terhadap sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan gitu ya. Termasuk kan diperluas di 2014 putusan MK soal penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan juga objek pra peradilan. Nah, semuanya ini sekarang masuk dalam eh, apa namanya? Ketentuan KUHP baru gitu ya, pra peradilan di pasal 158 KUHP 2025 itu disebut seluruh upaya paksa adalah objek pra peradilan. Hmm. Setidaknya ada 6
objek pra peradilan sekarang termasuk soal ini ya penundaan terhadap penanganan perkara tanpa alasan yang sah atau istilah kami atau istilah yang berkembang dalam praktik undue delay. Ketika laporan polisi atau laporan terhadap tindak pidana atau proses penyidikan misalnya itu tidak kunjung selesai karena alasan-alasan tertentu dan lain sebagainya gitu ya. Kalau ini tidak kunjung selesai maka bisa diajukan atau diuji ke forum pra peradilan. Hmm. Nah, tapi pertanyaannya yang paling dasar, apakah pra peradilan itu dapat menjamin tadi mekanisme kontrol dan akuntabilitas yang memadai bagi penegak hukum? Karena teman-teman harus sadar, pra peradilan itu di belakang, Ya. dia post factum. Orang bonyok dulu, orang rugi dulu. Dan dalam pengalaman kami, tidak semua orang bisa mengakses pra peradilan. Dia harus punya lawyer dulu. Hmm. Dia harus punya pengacara dulu, kemudian baru dia bisa bikin permohonan pra peradilannya. Nggak ada. Kami melihat pra peradilan, ya dalam setidaknya dalam pengalaman kami LB Jakarta, kami melihat tidak ada seorang tersangka gitu ya yang kemudian tidak punya background pendidikan hukum bisa bikin permohonan pra peradilan sendiri. Kami tidak pernah temukan. Jadi ini akan menimbulkan kesenjangan akses. Nah, kritik kami di awal, teman-teman, pra peradilan nggak cukup. Pra peradilan itu di belakang, sehingga kita butuh juga mekanisme di depan, mekanisme yang antefaktum atau prefaktum, mekanisme yang bisa mencegah kesewenang-wenangan di awal. Hmm. Nah, itu yang dalam KUHP 2012 disebut hakim pemeriksa pendahuluan atau hakim komisaris di KUHP 71 sempat wacana atau diskursusnya berkembang. Nah, ini yang kami nilai hilang gitu ya dalam proses pembahasan KUHP 2025. Kami setuju pra peradilan ada walaupun dan kemudian diperluas, tapi tidak akan cukup. Karena harusnya, Hmm. karena harusnya pelanggaran hak asasi manusia dalam upaya paksa itu bisa dicegah di awal. Ya Baik, salah baik. satu opsi yang kami tawarkan adalah ya hakim komisaris atau hakim pemeriksa pendahuluan sebagaimana di draft KUHP 2012 dulu gitu ya. Jadi ada hakim yang bisa mengikuti jalannya proses penyidikan dan penuntutan. Yang mana dia akan menilai apakah proses ini sudah sejalan dengan apa namanya proses hukum yang sesuai dengan kaidah-kaidah hukum acara pidana dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Nah, itu yang kiranya absen. Misalnya teman-teman coba lihat penangkapan dan penahanan di KUHP 81 termasuk di KUHP sekarang gitu ya, tidak perlu izin hakim. Hmm. Kalau di KUHP 2025 itu memang ada tulisan penetapan hakim, tapi dia frasenya alternatif gitu ya, opsional. Surat perintah penahanan atau penetapan hakim. Sehingga itu bisa ditafsirkan secara alternatif. Tapi yang Hmm. mau saya bilang, hakim tidak punya kuasa gitu ya untuk kemudian eh, apa namanya melakukan pengawasan terhadap proses penetapan tersangka, penangkapan maupun penahanan, kecuali ketika itu dibawa ke pra peradilan. Tapi di awal dia tidak punya kuasa untuk memastikan itu. Sedangkan eh, penyitaan, penggeledahan itu harus izin hakim. Hmm. Walaupun dalam keadaan mendesak di dalam KUHP berdasarkan situasi atau penilaian penyidik itu bisa disusulkan. Nah, pertanyaan mendasarnya gini, Mbak Nur Halimah dan kawan-kawan. Terhadap benda saja diawasi dengan ketat. Penyitaan penggeledahan itu ketat diawasi gitu ya, melalui Hmm. mekanisme izin. Tapi terhadap tubuh, terhadap badan, penangkapan atau penahanan itu nggak perlu izin. Nah, itu Hmm. yang menarik. Lebih penting benda atau badan? Nah, tapi Betul. yang mau saya sampaikan di sini adalah harusnya pra peradilan itu tidak bicara soal apa yang menjadi kerugian di akhir saja, tapi ada mekanisme yang bisa mencegah di awal. Sedangkan Yaitu pra peradilan teman-teman bisa dengar, pra peradilan selalu eh, apa namanya bicara soal hal-hal yang formil administratif saja. 7 hari hmm. asal ada surat perintah penangkapan, surat perintah penangkapannya dibikin backdate, kalah kita. Itu yang kemudian terjadi. Dan lagi-lagi saya tadi meng-highlight ucapannya Bang Fadil bahwa untuk mengakses pra peradilan itu butuh biaya yang nggak sedikit juga ternyata. Butuh lawyer, nggak semua tersangka atau korban ini bisa mengakses apa namanya pra peradilan. Nah, ini nyambung ke pembahasan kita berikutnya terkait hak tersangka dan juga peran advokat, Bapak Adil. Ya. Di dalam KUHP baru
itu ada banyak perubahan yang em, terkait hak tersangka dan juga advokat ini, seperti akses bukti, salinan BAP, kemudian pendampingan hukum yang harusnya dilakukan sejak awal. Nah, Ya, bagaimana pendapat Bang Fadlil terkait hak tersangka dan juga peran advokat ini? ya memang kalau kita lihat salah satu hal yang relatif baik dalam KUHP 2025 adalah penjaminan hak gitu ya. List haknya bagus banget ketimbang Hmm, KUHP 81. Tapi kan ini harus kita lihat dalam dalam sudut pandang yang kritis gitu ya. Pertama, hak tersangka. Wah, listnya banyak teman-teman bisa baca di beberapa ketentuan gitu ya di 142 atau 143 gitu soal soal apa namanya hak tersangka dan kemudian itu nyambung sama hak korban dan lain sebagainya. Nah, tapi pertanyaan mendasarnya gini, ketika hak itu ditulis, dijamin, siapa yang punya kewajiban untuk menjamin dan apa konsekuensinya kalau itu tidak dijamin? Misalnya, ada hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum. Misalnya pidananya 5 tahun ke atas, maka dia berhak atas bantuan hukum ditunjuk oleh negara dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ketika itu tidak dijamin, siapa yang kemudian mendapat konsekuensi terhadap hal itu dan apakah kualitas proses penyidikannya bisa dikatakan baik? Itu tidak dijamin. Makanya menurut kami secantik-cantiknya list hak itu kalau tidak dibarengi dengan satu ketentuan yang menjamin bahwa itu akan dipenuhi dan ada konsekuensi hukum bagi penegak hukum apabila tidak memenuhi, maka itu hanya akan sekedar jadi checklist atau list semata. Itu yang terjadi di KUHP 81 gitu ya. Saya punya banyak sekali pengalaman gitu. Ketika misalnya gini, kami advokat berhak atas berkas atau berita acara pemeriksaan tersangka ketika di proses penyidikan. Nanti di proses penuntutan kami berhak berkas perkara yang lengkap. Tapi ketika habis dampingi tersangka kami bisa dapat turunan atau salinannya. Nah, dalam pengalaman yang saya pernah alami gitu ya di LBH Jakarta, tidak jarang kami tidak mendapatkan itu dan dihalang-halangi untuk mendapatkan itu oleh penyidik misalnya. Saya pernah di beberapa kantor polisi di Jakarta disebut, kalau saya nggak mau kasih kamu berkas, kamu mau apa? Nah ini kan arogansi yang kemudian disadari penuh oleh penegak hukum bahwa nggak akan ada konsekuensi bagi mereka kalau nggak kasih. Kalau mereka nggak kasih, mereka nggak akan dapat satu satu penghukuman gitu atau penyidikannya nggak akan dinyatakan tidak sah dan lain sebagainya. Nah ini yang kemudian harus dicari, harus direfleksikan kembali gitu ya. Haknya oke dijamin. Tadi Mbak Halimah sebut ada hak untuk mengakses bukti. Itu sudah sesuai dengan diskursus atau perkembangan internasional namanya pre-trial discovery rights. Advokat bisa dapat bukti, tulis bisa sampaikan keberatan ditulis di berita acara dan lain sebagainya. Tapi kalau penyidik, penuntut umum, hakimnya nggak penuhi itu, apakah ada konsekuensi hukum? Nah, itu yang kemudian kami kritisi. Silakan kalian klaim bahwa itu adalah suatu kebaruan, tapi itu tidak akan jadi apa-apa tanpa mekanisme yang jelas bagaimana pemenuhannya, siapa yang bertanggung jawab memenuhi, dan apa konsekuensi hukum apabila itu tidak dipenuhi, apabila hak-hak itu tidak dipenuhi. Jadi kurang lebih itu. baik, berarti terkait hak tersangka dan juga peran advokat ini sebetulnya sudah lumayan signifikan, sudah bagus gitu ya. Cuman jangan sampai hak-hak ini menjadi janji manis di atas kertas aja gitu ya, Pak. Kalau kalau dalam pandangan kami akan jadi janji manis tanpa ketentuan tadi gitu ya. Betul. Tanpa mekanisme dan lain sebagainya, ini sama ngulangi KUHP 81 kayak tadi saya ceritakan gitu ya. Penyidik bisa aja melanggar hak saya sebagai advokat, kemudian Betul. melenggang bebas tanpa penghukuman, tanpa konsekuensi gitu. Saya pikir prediksi kami akan mengulangi hal yang sama. Makanya kami sekaligus juga menyampaikan beberapa kali saya dalam beberapa forum dengan teman-teman organisasi advokat, saya sebut jangan terlena dengan itu karena Mm. bagaimanapun itu tidak dijamin dengan tadi mekanisme yang secara operasional bisa memperjelas apakah itu dapat dipenuhi atau tidak. Atau ini Mm. justru mengulangi problem yang sama tadi. Betul. Saya mendapat satu kata kunci dari Abang Da, yaitu apa konsekuensinya kalau hak itu tidak diberikan. Itu yang benar-benar menurut saya perlu kita bareng-bareng nih masyarakat ya aktivis dan semuanya mengejar itu. Jadi jangan sampai
Ya janji manis doang kan, nggak enak ya Pak dijanjiin manis doang ya. Nah, ngomong-ngomong soal hak juga nih Pak, selain tersangka dan juga peran advokat, di sini juga kita membicarakan hak-hak korban di dalam KUHP yang baru ini. Karena tentu saja korban dalam suatu tindak pidana perlu perlindungan dan lain sebagainya. Hak korban yang diatur itu mulai dari kompensasi, kemudian restitusi, hingga victim impact statement. Nah, menurut Abang apakah perluasan ini realistis? Jangan-jangan janji manis juga nih. Bagaimana pendapat Abang? Ya, kalau kita baca juga itu kan gini, secara kalau tadi saya kutip dari Mbak Atahari itu kan, apakah ini sekedar kosmetik atau dekorasi semata gitu ya? Saya pikir iya. Secara terminologi ini sangat baik gitu ya. Dia mengakui hak perempuan dalam perkembangan yang sudah diatur di Undang-Undang TPKS, mengikuti mengakomodir hak kelompok rentan gitu ya, menyebut penyandang disabilitas, orang lanjut usia gitu ya, dan kemudian menjamin list hak yang sangat banyak. Teman-teman bisa baca di pasal 144 sampai 148 soal itu. Tapi balik lagi kayak yang tadi saya bilang gitu ya, mekanisme penegakannya akan seperti apa? Itu kemudian yang terjadi. Apakah hak ini nanti akan banyak, tapi kemudian eh, menyebabkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran hak korban lagi gitu ya, seperti yang terjadi di Luwu Timur ketika kasus-kasus ya, atau di banyak tempat ketika ada pelanggaran hak korban tanpa konsekuensi yang akan dikenakan kepada siapapun pelanggarnya gitu. Nah, itu yang kemudian menjadi pertanyaan mendasar soal hak, termasuk hak tersangka terdakwa maupun hak korban dalam konteks perluasannya di KUHP 2025. Pertanyaan kuncinya adalah bagaimana ini ditegakkan? Siapa yang bertanggung jawab memenuhi? Apa konsekuensinya apabila dilanggar? Ini pertanyaan yang kami juga terus tanyakan gitu ya. Jadi ini akan jadi sekedar list, sekedar checklist, sekedar daftar gitu ya, tanpa suatu mekanisme yang kemudian bisa menjamin korban dan kelompok rentan menikmati hak tersebut dalam suatu proses peradilan pidana. Ini kurang lebih sama Mbak Alimah soal hak ini. Tapi Hmm. memang secara istilah sudah sangat canggih gitu ya, istilahnya sudah sangat maju. Hmm. Tapi ya apa gunanya kalau kalau tadi kalau tidak bisa dijamin penikmatannya. Betul. Malah justru kalau masyarakat udah dikasih janji-janji manis kayak gitu, tapi ujungnya dalam praktiknya nonsens, nggak ada, itu sangat melukai hati masyarakat sebetulnya. Nah, ngomong-ngomong soal melukai hati masyarakat, Bang Fadil, ini pembahasan terakhir kita terkait partisipasi publik dalam pembentukan atau perubahan KUHP yang baru ini. Ini banyak sekali masyarakat dari berbagai kalangan mengkritisi apakah betul KUHP baru ini dilaksanakan dengan transparan, akuntabel, dan juga melibatkan partisipasi publik yang bermakna sebagaimana Mahkamah Konstitusi sudah mengamanatkan meaningful participation. Nah, ini nih banyak sekali masukan dari Nah, LBH, dari organisasi nasional dan sebagainya untuk perbaikan-perbaikan KUHP. Tapi banyak yang menyatakan bahwa perbaikan-perbaikan atau usulan-usulan tersebut ternyata malah tidak diindahkan atau tidak dimasukkan sama sekali. Bagaimana pandangan Abang terkait hal ini? ya, pertama, KUHP ini barang mahal. Kalau saya mengutip salah satu legenda advokat advokat senior Yap Tiam Hin gitu ya, dia sebut KUHP ini adalah miniatur konstitusi. Dia bicara wewenang penegakan hukum, dia bicara pembatasan hak, dan dia bicara juga penjaminan hak. Sehingga prosesnya nggak boleh sembarangan. Nah, ini yang terjadi. Jadi KUHP ini menurut kami dianggap sebagai barang murah, prosesnya dikebut dan lain sebagainya. Hmm. Kalau dibilang, jadi gini, kalau dalam pengalaman kami gitu ya, proses pembahasan KUHP ini paling tidak secara intensif sejak Desember 2024, kemudian intensif sampai dengan disahkan 18 November 2025. Nah, pertanyaan mendasarnya, kenapa ini tidak dilakukan dari sebelum-sebelumnya? Karena kan klaim Hmm. dari pembentuk undang-undang ini akan mengejar 2 Januari agar berpasang-pasangan dengan KUHP nasional yang akan berlaku yang sudah disahkan sebelumnya sejak 2023. Nah, pertanyaan mendasarnya kenapa baru di tahun terakhir Hmm. melakukan proses itu sehingga kemudian ini sangat
sangat apa namanya mempersempit ruang bagi banyak pihak untuk menyampaikan pandangannya soal KUHP. Nah, apakah lebih penting ya saya sering memberikan pertanyaan itu gitu ya. Kalau kalian bilang ini harus segera disahkan, kenapa di 2023, 2024 awal atau bahkan segera setelah KUHP di apa namanya disahkan, kenapa tidak dilakukan? Kenapa justru lebih memprioritaskan Omnibus Law Cipta Kerja yang sekarang udah mulai dibongkar satu persatu oleh MK? Kenapa memprioritaskan revisi Undang-Undang Minerba yang memberikan apa namanya eh, konsesi tambang bagi organisasi kemasyarakatan? Kenapa tidak memberikan kenapa apa namanya membentuk undang-undang yang kemudian eh, kita lihat tidak berbasis pada aspirasi masyarakat. Nah, itu yang kemudian terjadi sehingga sangat wajar ketika kita melihat prosesnya sempit banget dan kemudian kita nggak dapat kesempatan yang memadai gitu ya. Karena tadi saya bilang KUHP ini barang mahal, harus pelan-pelan nyusunnya, harus sama-sama nyusunnya. Nggak bisa kemudian ini disusun secara sepihak dan lain sebagainya. Tadi kita bisa pakai standar ini aja, standar tafsir meaningful participation dari putusan MK 91 ya 2020 soal tiga indikator. Apakah didengar? Ya, bisa jadi didengar dalam waktu yang kurang lebih 1 tahun. Apakah dipertimbangkan? Kami nggak tahu dipertimbangkan apa tidak. Tapi Hmm. tapi yang kami pastikan bahwa kami banyak pihak juga tidak tahu apa alasan masukan kami tidak dipertimbangkan. Itu yang kemudian terjadi gitu ya. Masukan-masukan dalam banyak hal, dalam banyak segi. Walaupun kan apa yang disampaikan oleh pembentuk undang-undang lain-lain ya. Prof. Edi Hmm. bilang nggak mungkin 100% kita akomodir. Tapi Hmm. pembentuk undang-undang di DPR bilang 90%, 99% ini adalah aspirasi masyarakatnya yang mana yang benar aja kita bingung. Tapi yang mau saya sampaikan adalah dalam proses ini KUHP seperti apa namanya ya menurut menurut kami gitu ya proses semacam ini eh, seperti tidak mempertimbangkan dan tidak memperlakukan KUHP sebagai suatu hal yang besar gitu ya. Kalau kita lihat di tahun 81, KUHP 81 itu disebut karya agung ya, disebut Hmm. masterpiece karena dia menggantikan HIR. Nah, KUHP sekarang ini seperti ya menurut kami ya jadi murah sekali harganya gitu ya, padahal ini barang mahal. Nah, kenapa kemudian ini menutup ruang publik dan kemudian apa konsekuensinya? Ini yang kemudian tidak dilihat. Teman-teman bisa cek, KUHP ini akan berlaku 2 Januari 2026 bersama-sama dengan KUHP nasional. Kalau kita bandingkan dengan KUHP nasional, dia disahkan 2023, akan berlaku 2 Januari 2026. Setidaknya ada rentang waktu 3 tahun. KUHP nasional itu mandatnya bikin 15 peraturan turunan. Hmm. KUHP disahkan 18 Januari, 18 November, November. akan berlaku 2 Januari. Ada 25 peraturan pemerintah, satu perpres, satu perma, dan satu undang-undang. Walaupun tenggat waktu 1 tahun. Tapi pertanyaannya gini, saya mau kasih ilustrasi. Kalau ada tindak pidana di tanggal 3 Januari nanti, apa yang terjadi? Apakah sudah disosialisasikan di 17.000 pulau kurang lebih yang ada di Indonesia, penegak hukumnya, jaksa, polisi, hakim, petugas kemasyarakatan dan lain sebagainya, apakah sudah dapat sosialisasi yang jelas? KUHP ini 18 November November. kemarin disahkan, eh, jangka waktu maksimal pengundangan itu 30 hari. Kita taruhlah presiden mengundangkan 30 hari. Ada nomor dicatat di lembaran negara, artinya sekitar 19 Desember. Nah, dari 19 Desember ke 2 Januari dipotong libur Natal dan Tahun Baru, saya nggak tahu itu seberapa sempit waktu itu dan saya nggak tahu seberapa hebat penegak hukum kita bisa pelajari 349 pasal dalam KUHP dan tanggal 3 nanti sudah siap melakukan penegakan hukum berdasarkan KUHP dan KUHP baru. Saya nggak tahu. Tapi yang harus sama-sama kita khawatirkan, ini bisa jadi ada bencana penegakan hukum gitu. Ada kebingungan massal yang dampaknya itu bukan buat polisi, bukan buat jaksa, dampaknya buat masyarakat kalau polisi, jaksa, hakimnya bingung. Nah, itu yang kemudian kami khawatirkan. Benar-benar.
Itulah kenapa pentingnya yang saya tangkap dari paparannya Bang Fadlil, begitu penting participation, meaningful participation dari masyarakat. Karena ya jangan sampai masyarakat bingung. Ini bagaimana mungkin suatu mahakarya besar yang harusnya mahakarya besar tapi ternyata tidak begitu besar disahkan dalam waktu disahkan pada tanggal 18 November dan akan berlaku 2 bulan ke depan atau nggak nyampe 2 bulan ya, 2 bulan ke depan. Kan itu sangat saya juga mendengarnya membayangkannya pusing sendiri gitu ya Pak Fadlil. Cuman ya itulah realitas yang kita hadapi sekarang. Itulah yang harus kita antisipasi bagaimana sebetulnya mengatasi kebingungan massal yang akan terjadi ini karena selain tadi logika yang sudah dipaparkan Pak Fadlil akan terjadi kebingungan di tengah-tengah masyarakat karena aparat penegak hukumnya juga akan bingung. Itu menurut saya logika banyak pihak. Itu betul-betul membingungkan memang. Ya, cuman sudah disahkan ya Pak Fadlil dan ini sebagai penutup diskusi sebetulnya apa sih refleksi yang bisa kita terapkan nih di dalam benak kita semua terhadap terpaan KUHP baru ini yang kita akan menghadapinya nanti tepat di Januari 2026 yang itu adalah sebulan lagi, kurang lebih sebulan lagi. Silakan Bang Fadil, refleksinya apa sih sebetulnya? Ya, apa ya? Saya bingung juga Bingung banget merefleksikan ya. ini seperti apa gitu ya. Eh, tentu tentu kalau refleksi kami belum bisa merefleksikan ini masih kami proses gitu ya. Tapi intinya kami lebih banyak harapan dan kekhawatiran gitu ya. Sekaligus kekhawatiran. Harapan tentu ada sikap yang arif yang bijaksana untuk kemudian menunda dulu pemberlakuan sembari mengevaluasi substansi dan mempersiapkan infrastruktur aparatur penegakan hukumnya agar kemudian siap. Hmm. Nah, kedua, kekhawatiran kami kalau ini tidak dilakukan tadi, ya itu yang terjadi. Kami sering bertanya-tanya, misalnya kan penyidikan apa namanya penyidikan yang dilakukan oleh penyidik PPNS dan penyidik pidana tertentu sekarang sudah dalam korwas eh, kepolisian gitu ya. Penangkapan dan penahanan penyidik PPNS dan tindak pidana tertentu itu udah harus berdasarkan izin atau surat perintah penyidik. Pertanyaannya, kami punya banyak kekhawatiran soal ilustrasi itu gitu ya. Nanti tahanan BNN akan gimana, tahanannya Bea Cukai akan gimana, penangkapannya boleh nggak dilakukan. Kemudian banyak hal yang secara teknis operasional kami melihat, wah ini bahaya betul kalau tidak disikapi serius, dilihat secara serius gitu ya. Jadi menurut kami pertama memang satu langkah pertama yang harus saya yakin banyak yang belum baca nih. Ini kita harus baca bareng-bareng. Hmm. Forum-forum serupa harus lebih banyak lagi gitu ya. Makanya saya apresiasi teman-teman JPI sudah membuka ruang ini gitu untuk berdiskusi dan harapannya teman-teman membuka ruang ini lebih luas dengan banyak perspektif, banyak sudut pandang. Forum-forum serupa harus harus ada. Kita harus baca bareng KUHP. Karena barangkali perspektif saya tidak diterima gitu ya. Sudut pandang saya mungkin berbeda dengan teman-teman. Tapi setidaknya dalam bacaan saya dan saya sudah baca full semuanya. Ini yang kami khawatirkan gitu ya, teman-teman. Tidak ada lain yang udah kita pelajari dulu deh nih seperti apa. Kalau teman-teman nggak percaya juga pandangan saya gitu ya, silakan juga dipelajari gitu ya. Nah itu yang menurut kami paling realistis yang bisa dilakukan gitu ya. Karena kan kita bisa melihat juga ketika kita punya kekhawatiran tertentu, kalau kita nggak pelajari, kalau kita nggak kutip pasalnya, kita kan disebut oleh pembentuk undang-undang, misalnya kemarin Ketua Komisi 3 sebut itu hoax, pemalas, nggak bisa baca gitu ya, dan lain sebagainya. Makanya penting kita untuk pelajari bersama ini, ruang-ruang temu, ruang-ruang pembelajaran, diskusi serupa harus banyak direplikasi di banyak tempat gitu. Makanya teman-teman JPI sudah sangat tepat gitu ya membuka forum ini dan harapannya bisa berkelanjutan. Itu mungkin apa refleksi yang paling realistis gitu ya. Saya nggak mau bilang ini harus A B C dalam konteks yang ini ya, yang awang-awang. Saya pikir itu dulu gitu yang bisa kita lakukan bersama. Baik, terima kasih ya Bang Fadlil Al-Fatan atas diskusinya yang begitu menarik dan juga pemaparan materi yang sangat komprehensif. Yang terpenting adalah kita harus baca dulu ya Pak. Jangan sampai kita mendiskusikan hal ini tanpa kita membaca terlebih dahulu apa sih memang dalamnya itu
KUHP baru yang halamannya begitu banyak itu ya Pak. Cuman sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Abang Fadlil atas paparannya yang sangat komprehensif. Saya rasa kita semua sudah mendapatkan perspektif baru yang lebih jernih tentang arah tentang arah UHAP baru ini. Dan yaitu tadi kita diberikan peringatan nih, diberikan reminder oleh Abang Fadlil untuk jangan lupa kita pelajari juga sama-sama. Ini barang yang akan kita eksekusi. Nanti kita di tahun depan ini yang akan menuntun kita dalam proses peradilan pidana. Betul, Abang Fadlil. Baik, sebetulnya sesi selanjutnya adalah sesi diskusi. Jadi saya mempersilahkan kepada teman-teman peserta untuk mengajukan pertanyaan melalui fitur raise hand atau dapat mendrop pertanyaannya di kolom chat. Nanti saya akan memilih beberapa pertanyaan yang relevan ya. Tentu saja mungkin tidak bisa semua dijawab kalau waktunya tidak memungkinkan. Cuman ini saya akan langsung berikan kesempatan kepada Bapak Muhammad Ilham Ferniawan. Silahkan diaktifkan mikrofon dan videonya Pak Ilham Ferniawan. Baik, terima kasih Mbak. Fadlan, baik Pak, dalam Mohon maaf revisi belum terdengar Pak Ilham. Halo, ada suara Mbak? Ya, sudah, silahkan. Baik, dalam revisi KUHP ini kan sejauh mana itu peraturan baru mengenai prosedur penangkapan mampu mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum serta memastikan pelindungan hak konstitusional warga negara dari tindakan sewenang-wenang aparat. Karena saya sendiri itu pernah mendapat telepon dari aparat kepolisian mengenai statement saya tentang kebijakan pemerintah yang serampangan di Instagram. Mungkin itu Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ilham Ferniawan atas pertanyaannya. Ini terkait penangkapan lagi nih Pak Fadlil. Langsung aja, silakan Pak Fadlil. Ya, makasih Mas Ilham pertanyaannya. Tadi sebenarnya sempat kita diskusikan dalam proses gitu ya. Penangkapan kurang lebih prosedur syaratnya sama dengan KUHP 81 gitu ya. Dia terhadap tersangka, kemudian didasarkan dua alat bukti. Walaupun dia tidak mengadopsi apa yang ada di putusan, eh, maaf itu penetapan tersangka. Tapi intinya dia tidak mengadopsi ketentuan-ketentuan yang secara internasional harusnya diterapkan gitu ya. Misalnya soal bagaimana penangkapan itu bisa diuji dalam satu mekanisme eh, akuntabilitas yang jelas. 81 yang sama dengan KUHP 2025 ini sebenarnya untuk menguji sah atau tidaknya penangkapan cuman ada di peradilan. Tadi saya sebut bilang dan kita bonyok duluan gitu ya. Kita udah rugi duluan baru. Sedangkan mekanisme di depan yang mampu mencegah penangkapan ini dilakukan sewenang-wenang itu tidak ada. Harusnya kami dari awal mendorong secara substansi ada itu gitu. Ada satu mekanisme yang bisa menjamin penangkapan ini tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Karena sekarang kan penangkapan hanya dilakukan oleh otoritas tunggal, yaitu penyidik masing-masing aparat penegak hukum dalam tiap tahapan. Tapi mekanisme kontrol berjenjangnya, misalnya penangkapan harus ada izin dari ini dan lain sebagainya, kecuali OTT, kecuali tertangkap tangan kan harusnya itu yang diformulasikan. Sebenarnya kurang lebih itu gitu ya mekanisme yang ada. Karena bagi kami salah satu hal fundamental yang absen dalam KUHP 2025 ini adalah tadi besarnya kewenangan yang diberikan tidak dibarengi dengan mekanisme pengawasan, kontrol, akuntabilitas yang memadai gitu ya. Itu yang terjadi. Baik, terima kasih Pak Fadlil atas jawabannya. Ini menarik nih. Yang luput adalah adanya usulan hakim pemeriksa pendahuluan itu tadi yang tidak ada di dalam KUHP. Jadi ini sebetulnya untuk mengatasi permasalahan penangkapan dan lain sebagainya ini teman-teman mahasiswa hukum, aktivis dan lain sebagainya ini sangat menarik untuk mengkaji lebih dalam hakim pemeriksa pendahuluan ini. Ini bisa menjadi rekomendasi yang sangat bagus tentunya apabila rekomendasinya juga diterima gitu ya Pak tentang hakim pemeriksa pendahuluan ini. Tapi ini menjadi salah satu tema menarik untuk kita pelajari lebih lanjut setelah ini. Baik Pak Fadlil, kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada
pertanyaan di kolom komentar dari Bapak Ihsan Saidiki. Saya izin membacakan pertanyaannya. Mungkin salah satu hal yang bisa di-share ke kita saat ini, bagaimana proses advokasi saat ini dilakukan oleh teman-teman masyarakat sipil untuk mengantisipasi peranan KUHAP yang dapat saya asumsikan sangat cepat prosesnya. Bagaimana kita bisa berpartisipasi untuk ikut andil dalam mengawal isu KUHAP ini. Nah, bagaimana nih bentuk partisipasi kita, masyarakat umum, mahasiswa, aktivis, dan lain sebagainya? Silakan Pak Fadlil. Ya, makasih Mas Iksan pertanyaannya gitu, salam kenal. Nah, untuk saat ini kami memang sedang dalam proses mendorong adanya Perpu. Jadi kami minta ini akan menyebabkan banyak permasalahan ketika berlaku di 2 Januari. Jadi harus ditunda dulu sekaligus dievaluasi lebih lanjut substansi-substansi yang kemudian menyebabkan permasalahan. Saya kasih contoh konkretnya saja gitu ya. Teman-teman sering dengar ada klaim pembentuk undang-undang bahwa KUHAP ini akan menemani KUHP baru gitu ya. Dia perpasang-pasangan. Tapi sebenarnya kalau kita cermati antara KUHAP dan KUHP baru ini banyak ketentuan yang saling kontradiktif, saling bertolak belakang gitu ya. Teman-teman misalnya bisa baca pasal 81 KUHP 2023 gitu ya. Saya bacakan kurang lebih. Pidana denda harus dibayar sepanjang jangka waktu yang ditetapkan oleh hakim ya dalam putusannya gitu ya. Jadi kalau ada pidana denda, hakim putuskan dan sekaligus kasih jangka waktu kapan harus diselesaikan pembayarannya. Tapi kalau baca di pasal 345 KUHAP disebut jangka waktu pembayaran denda adalah 1 bulan. Nah ini nanti secara operasional akan menimbulkan kebingungan. Ini yang kecil-kecil ya. Saya kasih contoh. Misalnya ada lagi pasal 74 KUHAP soal saksi mahkota. Teman-teman bisa baca itu. Saksi mahkota itu akan dikasih imbalan dalam tanda petik. Salah satunya adalah pidana pengawasan. Kalau dibaca pidana pengawasan dalam KUHAP asal tidak melebihi 7 tahun ancaman pidana. Jadi kan saksi mahkota ini kan karena dia di splitsing berkasnya dia bersaksi untuk perkara lain gitu ya. Dia dapat dapat ini nih dapat imbalan kalau dia bersaksi untuk perkara lain. Nah, salah satu imbalannya dapat pidana pengawasan. Pidana pengawasan itu pidana yang kurang lebih sama dengan pidana percobaan gitu ya karena dia tidak perlu menjalani pidananya di rutan. Nah, itu akan diberikan asal ancaman pidananya tidak lebih dari 7 tahun. Tapi kalau kita baca di KUHP pasal 75, pidana pengawasan itu hanya dapat diberikan kepada tindak pidana yang tidak lebih dari 5 tahun. Nah, ini banyak banyak kontradiksi yang terjadi gitu. Jadi dan ini masih proses ya, masih terus kami kaji, terus kami lihat. Misalnya teman-teman bisa lihat ketentuan soal penyitaan. Ketentuan soal penyitaan itu penyitaan uh, dilakukan terhadap benda yang tidak melebihi jumlah kerugian. Coba kita ilustrasikan ada penodongan gitu ya, ada curas, ada tindak pidana dengan kekerasan, pakai revolver, pakai pistol, nodong orang ngambil 500.000. Harga revolvernya 5 juta, 7 juta misalnya. Revolvernya nggak bisa disita, karena kerugiannya cuma 500.000. Jadi banyak problem yang kecil-kecil tapi rutin. Kecil-kecil Ya, tapi menyebabkan banyak sekali permasalahan nanti di lapangan. Makanya kami tadi dorong ini harus disikapi serius oleh pemerintah gitu ya. Justru ini kan mengganggu kalau kita mau lihat programnya Pak Prabowo gitu ya di dalam Masta Cita ini akan ganggu investasi, akan ganggu penegakan hukum. Termasuk soal penyidik bea cukai ini Pak Purbaya juga akan keganggu nih. Kalau dia klaim dia mau tangkap penyelundup, nggak bisa, harus izin polisi dulu, harus izin polisi Polri sebagai penyidik utama gitu ya. Nah ini yang harus harus kemudian dilihat. Dan bagaimana berpartisipasi untuk ikut mengawal? Yang pertama tadi yang saya bilang yang paling realistis eh, mempelajari ini secara bersama dengan ruang-ruang serupa itu menjadi suatu hal yang penting gitu ya. Karena kita harus juga mampu gitu ya memberikan satu formulasi argumentasi yang kuat gitu terhadap perumus kebijakan, pembentuk undang-undang dan lain sebagainya. Jadi saya pikir itu. Jadi dalam kondisi saat ini kami terdekat adalah tadi mendorong adanya penundaan agar ada evaluasi substansial dan kemudian ada persiapan untuk penerapan. Jadi nggak langsung berlaku di 2 Januari. baik.
Terima kasih banyak Pak Fadlil atas jawabannya. Jadi gitu ya teman-teman jurusian semua, bahwa selain memang KUHAP ini mengagetkan karena tiba-tiba harus berlaku dalam jangka waktu kurang lebih 2 bulan saja dengan substansi yang begitu banyak juga, tapi ternyata masih banyak celah-celah kecil tapi sering yang juga tidak Ya, selaras dengan KUHP betul. yang padahal sebelumnya digadang-gadang Ya. untuk mendampingi KUHP si KUHP ini. Nah tentu saja Jadi ini sedikit, Mbak. ya silakan Bapak. Eh, Problemnya bukan hanya berpotensi melanggar hak kita, tapi penegak hukum dalam proses penegakan hukum juga akan terganggu. Nah, ini Betul. yang saya pikir disadari oleh banyak pihak, khususnya penegak hukum itu sendiri gitu ya. Kita bilang ini akan merugikan kita, betul, ada potensi kita sebagai warga dirugikan. Tapi penegakan hukum itu sendiri yang dilakukan oleh penyidik, penuntut umum dan hakim akan sangat terganggu gitu. Benar. Dan itu poin yang menurut saya sangat bagus, Pak Fadlil. Selain hak-hak warga negara, hak kita semua memang juga sangat penting untuk tetap dilindungi. Tapi ini lagi nih, penegak hukumnya aja juga bisa jadi bermasalah dalam mengimplementasikan KUHP baru yang begitu gemuk substansinya dan sangat apa ya, sangat terburu-buru untuk diimplementasikan begitu. Nah, ini terkait dengan partisipasi kita atau peran andil masyarakat juga dalam dalam isu KUHP ini. JPI Juris Policy Institute, teman-teman semua, izin Pak Fadlil. Jadi kita itu memang mempunyai agenda rutin yaitu ngopi seruput. Ngopi seruput itu singkatan dari ngobrol JPI seputar akar rumput. Yang mana nih setelah isu ini kita bahas, ini kan kita lebih membahas tentang gambaran-gambaran besar poin-poin yang dipertanyakan banyak masyarakat ya tadi seperti penahanan, penangkapan, hak korban dan lain sebagainya. Mungkin nanti tadi sebetulnya mendapat ide dari Abang Dafadil juga. Mungkin nanti pembahasan berikutnya adalah bagaimana KUHP ini akan berpengaruh atau akan mengganggu terhadap iklim investasi misalnya. Itu juga menarik juga untuk kita pelajari dan untuk kita diskusikan karena tentu saja semua rangkaian pembentukan hukum ini harus mendukung cita-cita di atas asta citanya Presiden Prabowo kita. Kita juga nggak mau dong investasi di Indonesia terganggu karena ada KUHP yang harus diberlakukan dengan bisa dikatakan serampangan ini gitu ya. Nah, izin Pak Fadlil, mungkin teman-teman semua ini pertanyaan terakhir ya dari ternyata bukan terakhir Pak Fadlil. Ada 2 pertanyaan terakhir dari Muhammad Dafa Fadila. Tadi dikatakan bahwa KUHP itu barang mahal. Mungkin di sini maksudnya KUHP ya. Dan sangat banyak waktu dipelajari dan sangat banyak untuk dipelajari dalam waktu yang singkat. Kenapa para petinggi negara sangat terburu-buru dalam mengesahkan KUHP itu? Lantas apa yang sebenarnya mereka kejar? Kalau memang ini hal yang sangat penting, haruslah dibahas dengan persiapan matang. Nah, betul itu sebetulnya tadi sudah dibahas juga ya sama Pak Fadlil. Saya izin membacakan satu pertanyaan lagi nanti biar sekalian dibahas. Dari Bapak Munir, apakah proses harmonisasi KUHP baru dengan undang-undang bersifat khusus seperti undang-undang narkotika, tipikor, terorisme, undang-undang ITE sudah dilakukan? Nah, ini juga harus dipertanyakan agar tidak terjadi benturan norma dan ketidakpastian hukum dalam praktik. Masa belum sih? Udah belum ya? Coba, bagaimana pandangan dari Pak Fadlil? Apakah sudah disinkronisasikan dengan undang-undang khusus tersebut? Ya, dua tadi ya dari Mas Dava dan Mas Munir gitu ya. Tadi soal apa dikejar, saya nggak tahu apa yang dikejar gitu ya. Eh, kita bisa banyak berasumsi gitu ya soal apa yang dikejar dalam konteks ini. Tapi intinya yang ingin kami sampaikan bukan soal apa yang dikejar, tapi apa dampaknya gitu ya. Misalnya gini, kami LBH Jakarta dengan beberapa organisasi masyarakat sipil minggu lalu diundang oleh tim percepatan atau Komite Percepatan Reformasi Polri gitu ya. Dan kami sampaikan bahwa reformasi Polri tidak akan dilakukan dengan komprehensif kalau KUHP-nya ternyata yang akan berlaku 2 Januari nanti masih memberikan wewenang yang luas kepada Polri tanpa mekanisme akuntabilitas dan kontrol yang memadai. Itu yang kami sampaikan. Tapi intinya yang mau saya bilang di sini ada dampak-dampak tertentu tadi
panjang lebar kita udah diskusikan, termasuk tadi upaya yang lagi berjalan gitu, reformasi Polri yang salah satunya kan reformasi Polri terhadap dalam konteks penegakan hukum pidana yang mana mereka eh, apa namanya punya wewenang di situ gitu ya. Nah, itu yang kemudian terjadi. Begitu pula dengan aparatur penegak hukum lain gitu ya, kejaksaan dan apa namanya lembaga peradilan yang juga tidak luput dari berbagai kesalahan dalam proses penegakan hukum, baik kesalahan yang tidak disengaja atau disengaja. Nah, itu yang menurut kami penting untuk kemudian eh, kita lihat gitu ya. Kalau ditanya yang apa yang dikejar, saya nggak tahu. Kita bisa banyak berasumsi, tapi kita bisa memastikan ada dampak-dampak yang terjadi gitu ya, baik terhadap kita sebagai warga negara ataupun terhadap aparatur penegakan hukum itu sendiri. Nah, kemudian pertanyaan Mas Munir, ini ketidakpastian hukum, masa belum sih? Ya, Mas Munir lihat aja sudah ada belum proses harmonisasi. Karena gini, ini logikanya kebalik kalau KUHP harus apa namanya? KUHP harus ikut undang-undang narkotika dan lain sebagainya. KUHP yang dibangun sekarang itu bikin undang-undang lain harus ngikut KUHP. Itu yang kemudian dibangun oleh pembentuk undang-undang soal KUHP seperti ini gini ya, KUHP yang ada di tahun 2025 ini. Misalnya undang-undang narkotika, tipikor, terorisme dan lain-lain yang ada penyidik atau misalnya ITE itu membolehkan penyidik PPNS dari Kominfo. Sekarang harmonisasinya belum ada, penyidik itu nggak bisa melakukan penangkapan dan penahanan tanpa perintah dari penyidik Polri di dalam pasal 6, pasal 7. Nah, itu yang harus kemudian kita lihat. Sehingga proses harmonisasi dalam konteks ini memang belum dilakukan. Dan harmonisasi macam apa yang diharapkan ketika ini kurang dari 5 minggu gitu ya akan berlaku. Itu yang justru mengkhawatirkan. Karena bagaimanapun betul saya menangkap kekhawatiran Mas Munir gitu ya. Namanya narkotika, namanya tipikor, terorisme dan lain-lain kan tindak pidana yang harus disikapi serius. Sehingga ketika ada ketentuan yang menghambat proses itu akan menyebabkan konsekuensi yang tidak sederhana terhadap penegakan hukum itu sendiri. Tapi kalau ditanya apakah sudah ada harmonisasi sepanjang atau sependek lah, sependek pengetahuan saya belum dilakukan. Karena kalaupun ada harmonisasi, harusnya itu dalam satu mekanisme yang jelas gitu ya, pembentukan undang-undang, revisi undang-undang dan lain sebagainya. Kalau kita bandingkan dengan KUHP, KUHP itulah sekarang lagi penyesuaian pidana, teman-teman. Jadi RUU penyesuaian pidana ini akan memperbaiki seluruh ketentuan undang-undang pidana sektoral atas dengan KUHP. Tapi kalau kita baca RUU penyesuaian pidana ini justru bicara tipu di KUHP, salah rujuk pasal akan bisa membentuk undang-undang gitu ya. Jadi itu yang kemudian menarik dan lucu. Jadi kurang lebih itu. Jadi kalau ditanya harmonisasi, saya hakul yakin belum. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Fadli atas jawabannya. Potensi gaduhnya besar ini, setuju ditunda, betul. Ya, mari kita sama-sama mendorong untuk dilahirkannya Perpu itu tadi ya Pak Fadlil, agar bagaimanapun saya rasa mayoritas setuju untuk penundaan pemberlakuan KUHP di 2026 ini. Apalagi awal 2026 nih, itu sangat sangat mengagetkan sebetulnya. Tiba-tiba ganti tahun baru KUHP berlaku. Itu kan tentu saja itu sangat mengagetkan dan belum siap. Semua masyarakat dan juga aparat penegak hukum saya rasa juga belum siap. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita sudah di penghujung acara Ngopi Seruput hari ini. Terima kasih banyak, diskusinya sangat menarik, terutama ini berkat narasumber kita yang sangat luar biasa, Bapak Fadlil Al-Fathan, Direktur LBH Jakarta. Kita berikan aplaus ya untuk Pak Fathan ini, Pak Fadlil Fathan. Teman-teman semua, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bangda Muhammad Fadlil Al-Fathan SH, selaku narasumber utama kita, kemudian kepada Kak Tari Farhani, Direktur Eksekutif Juris Police Institute, dan juga kepada seluruh peserta yang sudah hadir dan berpartisipasi aktif dalam Ngopi Seruput kali ini. Juris Police Institute berkomitmen untuk terus menghadirkan forum-forum diskusi seperti ini. Kita akan membahas lagi
baik tentang KUHP lagi, karena tentu saja masih banyak tentang KUHP ini yang belum kita bahas, kemudian ataupun dengan isu-isu lain yang memang perlu kita bicarakan. Teman-teman jurisian semua dan juga kami juga mengharapkan masukannya dari Bang Fadlil untuk tema apa yang selanjutnya kita dapat diskusikan, kita dapat bicarakan bersama di forum-forum yang luar biasa seperti ini. Sebelum kita akhiri, teman-teman semua, izin bagi teman-teman yang tidak berhalangan bisa mengaktifkan videonya untuk panitia melakukan sesi dokumentasi. Mohon izin Bang Fadlil, kita foto dulu. Oke, baik teman-teman. Di hitungan ketiga ya, boleh tampilkan pose terbaiknya. 1, 2, 3. Oke, baik, satu kali lagi teman-teman, izin. 1, 2, 3. Baik, terima kasih atas sesi dokumentasinya yang manis. Teman-teman semua, sekali lagi terima kasih kepada seluruh jurisian yang sudah hadir. Terima kasih juga kepada Bang Dafadel Al-Fathan atas kolaborasinya. Kami sangat berharap bisa bertemu lagi, bisa berdiskusi lagi dengan Abangda di lain kesempatan dan juga di lain pembahasan. Semoga diskusi kita hari ini dapat bermanfaat dan memperluas ruang diskusi publik untuk mengawal sistem peradilan pidana di Indonesia. Saya akhiri, teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang Fadil. Terima Bang kasih Fadil, semua. makasih banyak. Terima kasih, Bang. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Fadil buat hari. Kepada Bapak Fadlil diperbolehkan untuk meninggalkan Terima kasih Zoom untuk semuanya. melanjutkan agenda lain. Terima kasih ya Bang sudah membersamai kami semua. Terima kasih teman-teman, izin. Bagi teman-teman semua, nanti sebetulnya izin saya mau memberikan sedikit informasi kepada teman-teman jurisian. Saya mau nanya nih kepada teman-teman, kalau kita bikin voting di Instagram untuk menanyakan tema diskusi kepada teman-teman, apakah teman-teman berkenan? Karena kita juga kadang ingin mendiskusikan tema-tema tertentu yang memang teman-teman inginkan juga gitu. Jadi mohon kiranya ketika nanti Juris Polis membuat voting di Instagram terkait tema apa nih yang paling menarik untuk kita bahas di Ngopi Seruput berikutnya, mohon partisipasi teman-teman dan masukan dari teman-teman semua untuk memberikan pandangannya, memberikan pendapatnya. Oke, Pak Dava Fadilah, boleh Kak? Baik, terima kasih banyak pada Pak Fadilah. Mungkin itu saja dari saya. Saya Nur Halimah, perwakilan dari tim Juris Polis Institute. Dengan ini undur diri. Terima kasih kepada teman-teman semua dan mohon maaf atas segala kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.